Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu dihaturkan kehadiran baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa dzurriyyatihi daiman wa sarmadan ila yaumiddin. Yang karena beliau kita semuanya mengenal yang namanya baik, kemudian kita melakukan, mengenal yang namanya buruk, kemudian kita menjauhi. Pada hari ini, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan haji, masih tinggal sisa beberapa hari saja. Mungkin sebentar lagi sudah berganti tanggal, berganti bulan. Termasuk kita akan mengakhiri tahun 1444 dan seterusnya kita akan mengawali tahun 1445. Tadi doa mudah-mudahan satu tahun yang sudah kita lalui, yang sebentar lagi kayak kita akhiri, mudah-mudahan umur kita dalam satu tahun terakhir ini termasuk umur yang barokah. Apa-apa amal-amal kita yang kita lakukan pada akhir tahun ini, satu tahun sepenuhnya sampai akhir, amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir tahun, pada tahun ini kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah di tahun ini. Begitu juga berikutnya kita mengawali tahun 1445 ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengisi tahun yang akan datang ini dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, kegiatan-kegiatan yang bagus, yang bisa menyenangkan Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian kita semuanya dapat menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tema yang saya angkat pada malam hari ini akan saya membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Kalau kita bisa mengamalkan isi ayat ini, insyaallah kita selamat, insyaallah. Kenapa demikian? Karena ayat ini adalah sebuah peringatan, seruan langsung dari Allah SWT untuk umat manusia yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang ke-18 di surat Al-Hasyr. Ini Allah memanggil kepada kita. Kita semuanya yang beriman dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan yang sangat-sangat indah. Ya. Kenapa saya bilang indah? Karena kita ini oleh Allah disemati di pundak kita, di badan kita, di jiwa kita, kita disemati oleh Allah SWT, diberi nama dan dijuluki sebagai orang-orang yang beriman. Langsung Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ini indah, Pak. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah untuk kita.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alangkah indahnya begitu Allah SWT memberikan julukan nama kepada kita sebagai al-Ansar, sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang dijuluki Allah, dibuat julukan untuk kita ini sesuai dengan panggilannya, dengan julukannya, tidak berubah sampai kita mati. Amin. Allahumma amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kita orang beriman dipanggil oleh Allah SWT untuk kita supaya takut kepada Allah. Takutlah kalian semuanya kepada Allah. Ini pesan Allah SWT. Jadi setelah kita dipanggil dan dijuluki orang yang beriman, kemudian kita diperintah oleh Allah SWT secara langsung, kita diperintah untuk supaya takut kepada Allah SWT. Kemudian apa sih yang disebut iman itu? Nah, ini kita harus tahu definisinya, Pak. Jadi kita memasuki sebuah masalah, sebuah perbuatan dan kegiatan, ini kita harus tahu definisinya. Melakukan apa saja kita harus tahu definisinya. Coba ini apa namanya ini? Jajan apa namanya? Wibawa. Lumpur ya Pak? Wibawa. Apa yang disebut wibawa? Orang yang mengolah kue seperti yang namanya kue bawang, ini harus tahu definisinya. Kalau orang mau bikin kue namanya kue bawang, tidak tahu definisinya, maka nanti sembarangan. Pokoknya tepung dibikin, dari tepung singkong, tepung ketela, tepung apa dibikin, campurannya juga tidak tepat, tidak bagus, overdosis bahkan begitu nanti. Jadinya apa? Tidak jadi, Pak. Sama dengan kita ini disebut oleh Allah, dipanggil sebagai orang yang beriman. Kita harus tahu apa sih iman itu. Apa sih iman itu, Pak? Oleh baca dengan iman. Apa yang disebut iman? Kalau tidak tahu yang namanya disebut iman, setiap orang itu mengklaim dirinya iman. Setiap orang itu mengaku dirinya beriman. Padahal yang disebut iman ini kalau kita telisik secara sesama memang agak berat implementasinya atau pelaksanaannya berat. Kalau kita kembali kepada definisi iman. Apa definisi iman itu? Sebagaimana ulama sudah menetapkan dalam kitab-kitab ulama salaf, ya, seperti syarah hadis, syarah Muslim dan seterusnya. Di situ Imam Nawawi menyitir dalam syarah Muslim begini: al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Paham ya? Coba ini dicermati secara cermat betul. Al-imanu, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Yang disebut iman itu adalah ikrar bil lisan. Lisan ikrar, menetapkan perkataannya, pengakuannya dengan apa? Dengan syahadatain. Dengan perkataan dua syahadat, lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sendirian, harus digabungkan antara lisan, hati dan anggota badan. Ini baru disebut iman. Jadi tiga-tiganya itu harus digabungkan. Kata anak sekarang, dikolaborasikan.
dikolaborasikan, disatukan, 3 komponen menjadi satu, kemudian itu baru disebut iman. Masya Allah. Barakallah. Jadi 3 komponen penting itu disatukan, dikolaborasikan, baru itu disebut iman. Iman, ya. Makanya tadi saya bilang al-imanu iqrarun bil lisan, dengan syahadat tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kata mulut. Kemudian kita punya hati. Hatiku itu membenarkan apa yang diikrarkan oleh mulut. Iqrarun bil lisan, syahadat 2 kali diucapkan oleh mulut. Kemudian tasdiqun bil janan, dibenarkan oleh hati. Dibenarkan oleh hati. Janan itu kalau fathah jimnya itu maknanya hati. Tapi kalau jinan itu kasrah jimnya itu maknanya surga. Jannatun, jinanun jawabnya. Jannatun mufrad, jinanun itu jamak. Jadi kalau janan itu maknanya hati, maknanya hati. Jadi mulut yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dibenarkan oleh hati. Hati membenarkan. Kalau mulut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hati tidak membenarkan, bahkan hati membohongkan terhadap lisan itu, apa itu namanya? Bukan mukmin, bukan muslim, apa namanya? Munafik. Jadi kalau ada orang asyhadu an la ilaha illallah pakai satu, pakai speaker, bilang dengan syahadat 2 ini, tapi hatinya tidak seperti itu. Tidak seperti mulutnya, tidak membenarkan. Itu namanya orang-orang munafik yang sekarang banyak gentayangan di mana-mana. Mulutnya fasih baca Al-Quran, tapi hatinya tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, bahkan menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak ajaran Islam, menginjak-injak syariat Islam, menistakan agama, menghina Nabi dan menghina seterusnya. Pada era sekarang ini banyak sudah Pak orang-orang munafik itu. Namun munafik itu dibagi beberapa bagian. Ada yang namanya nifakun bil lisan. Kemunafikannya itu dengan lisannya saja munafik, tapi hatinya tidak. Bagaimana lisannya munafik? Kalau janji tidak pernah tepat. Kalau dipercaya dia dusta. Kalau janji dia tidak tepat, dipercaya dusta. Wadah turin afalah, dipercaya dusta. Kalau ngomong tidak pernah benar, dusta terus. 3 hal ini itu alamatul munafik. Tapi kalau sudah terus nifaknya itu dari hati, maka itu munafik asli namanya. Munafik asli. Jadi mulutnya munafik, hatinya munafik, itu namanya munafikun asliyun. Munafik asli. Contohnya siapa kalau dulu? Kalau dulu di zaman Nabi itu namanya Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Abdullah bin Ubay itu contohnya munafik asli. Dia selalu menjadi aktor keonaran-keonaran di Madinah. Kalau ada keonaran pasti dia aktornya. Abdullah bin Ubay Salul itu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat perang. Abdullah bin Ubay itu juga ikut perang. Ke perang Uhud. Dan bawa orang ratusan. Tapi nyampe di tengah jalan, yang ratusan orang itu diprovokasi sehingga mereka kembali. Ini kerjaan orang-orang munafik seperti itu. Jadi kerjaan orang munafik itu banyak menjadi provokator. Makanya sekarang sampean
nilai saja sendiri. Kalau orang itu hanya kelakuannya menjadi provokator, ya sudah tidak usah diikuti sekarang. Banyak sekarang ada kelompok-kelompok, bahkan itu ada organisasinya, Pak. Atau ada industrinya, industri provokasi ada sekarang. Industri provokasi, pabrik fitnah aja. Pabrik fitnah. Hati-hati itu. Makanya sekarang mendengarkan pengajian di YouTube, di internet, di apa saja, hati-hati. Ya, hati-hati. Sekarang sebentar lagi ini adalah musim apa? Musim pil ya. Musim pil yang macam-macam. Pilek, pilpres, pemilu, pilkada, pilkades, pilbetrik, semua sebentar ini. Makanya orang sekarang hati-hati sampai kalau dengarkan pengajian. Sekarang ada yang namanya ulama di seberang barat sana, ya. Ini sampai mengadu domba ulama dan habaib. Sampai bilang baru sekarang saya mendengar, semenjak saya dilahirkan sampai hari ini baru sekarang saya mendengar bahwa habib-habib yang ada di Indonesia ini habib palsu. Sudah sampai kalau dengar ada orang ngomong seperti ini, tidak usah didengarkan. Kalau ada di HP-nya, di Android, di YouTube, di internet, hapus saja. Jangan ikut-ikutan sampai komentar, jangan ikut-ikutan sampai ikut mengomentari, biar tidak kena dosanya, Pak. Ya. Jadi orang mendengarkan fitnah orang, tidak mau fitnah tapi mendengarkan, senang mendengarkannya, itu sama. Ya. Ya. Orang mau fitnah orang mukmin, lebih-lebih yang difitnah itu adalah dzurriyyat Rasul SAW dan juga para ulama, para kiai, para aulia. Ini bahaya. Hati-hati. Wasukutu aslam, diam itu lebih selamat, lebih baik. Sekarang musimnya musim fitnah. Ayyamul fitan, musim fitnah sekarang. Hati-hati mendengarkan pengajian. Tidak semua pengajian itu baik. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Begitu juga tidak semuanya kiai itu baik. Ada yang jelek juga. Begitu juga ustaz. Begitu juga pejabat, sama, Pak. Makanya hati-hati. Kata orang Arab, khudh ma safat wa da' ma kadar. Tinggal apa? Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk, yang kotor-kotor tinggalkan. Makanya kita ambil baik-baiknya saja. Supaya apa? Supaya kita ini selamat dunia akhirat, tidak kita termasuk kepada golongan orang-orang yang memfitnah orang-orang lain. Karena memfitnah orang itu dosanya besar. Nas Quran itu banyak. Innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Ini ayat sahih. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan difitnah olehnya, tsumma lam yatubu, kemudian mati, meninggal dia tidak tobat kepada Allah, belum tobat mati, bagaimana? Falahum adzabul jahannam, maka dia nanti dibakar di dalam neraka jahannam. Jadi ancamannya jahannam. Nah, sekarang Pak, di pusat maupun di provinsi yang besar-besar itu sekarang sudah ada pabriknya fitnah itu. Industri fitnah. Bahkan itu kabarnya didanai oleh APBN. Nah, ini yang aneh bin ajaib. Masa negara kan fitnah? Subhanallah. Mudah-mudahan ini tidak benar. Saya dengarnya begitu. Yang disebut pasar itu, pasar itu, hati-hati lah. Kita mudah-mudahan terhindar dari itu semuanya.
Kembali ke tema tadi. Tema tadi saya angkat sebuah ayat Allah SWT dalam surah Al-Asr ayat 18 yang belum menutupi tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat di surah Al-Asr ayat 18 menyerukan kepada kita umat Islam yang mukmin, dipanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu indahnya kita dipanggil oleh Allah SWT sebagai orang yang beriman. Namun apa iman itu? Sebagaimana definisinya iman, al-imanu iqrar bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Yang disebut iman itu adalah kita ikrar dengan lisan, dengan syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tasdiqun bil janan, hati kita membenarkan. Kalau tidak hati membenarkan pada lisan, berarti itu munafik. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga harus digabungkan ini wa amalun bil arkan, dan melakukan, mengamalkan taat perintah bil arkan dengan badan, dengan anggota badan. Jadi itu buktinya. Mana bukti kamu itu iman? Ya hati saya benarkan dengan isi syahadat dua itu. Bukti zahirnya mana? Bukti zahirnya ya ini, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji kalau mampu, kemudian saya baca salawat, zikir, istighfar, sedekah baik kepada orang yang beri fuqara, du'a dan seterusnya, ya, senang kepada ulama, kepada aulia, kepada anbiya dan seterusnya. Itu bukti konkretnya amalun bil arkan. Jadi kalau orang ngaku iman, sudah bersyahadat dua, hatinya membenarkan, tapi arkan, anggota badannya tidak berbuat, tidak beraction, tidak bertoat. Itu apa namanya? Apa termasuk iman? Iman juga, tapi tidak cukup. Iman juga, tapi di samping dia iman, diberi gelar apa? Fasik. Ya. Dia betul disebut mukmin, disebut muslim. Tapi di samping dua-duanya itu muslim mukmin, tapi masih dia disebut fasik. Apa fasik itu definisinya? Al-fasiku huwallazi kharaja an ta'atillahi wa rasulih. Itu definisinya fasik. Yang disebut fasik itu adalah orang yang keluar landas, lepas landas dari perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kharij an orang yang keluar lepas landas dari taat. Kalau orang sudah fasik cukup, sangat tidak cukup. Karena itu belum utuh imannya, masih kurang satu komponen, kurang satu komponen tidak dilengkapi, yaitu amalun bil arkan, anggota badannya tidak beramal, tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut fasik. Pertanyaannya, kalau fasik di mana itu? Kalau itu namanya Islam mukmin, mukmin muslim, tapi fasik di mana tempatnya? Ya di neraka. Kalau matinya belum tobat. Dalam surah Sajadah disebutkan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempatnya mereka yang fasik itu di mana? Di neraka. Kalau kita tidak ingin disebut fasik, disematkan sifat fasik oleh Allah di pundak kita, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita harus taat fardunya secara penuh, jangan sampai kurang. Kalau tidak sanggup, belum sanggup melakukan sunnah-sunnahnya, fardunya saja jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang. Jadi kalau ada orang sudah iman, muslim, mukmin,
tidak fasik melakukan fardu secara baik cukup, walaupun tidak melakukan sunnah dan juga tidak bermaksiat, sudah bagus Pak. Adapun sunnah-sunnah itu untuk mendukung, memenuhi kekurangan-kekurangan fardu kita. Itu nanti dipenuhi dengan apa? Dengan kelakuan-kelakuan sunnah. Jadi itu definisi iman. Al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Kalau hanya menyebutkan secara sepintas, secara spontan, sampai iman teh iman pakai Islam Islam. Akhirnya benar lagi mungkin benar apa aja kira muntah repot bisa betul pakai aja repot betul terseret kalau ini kata penyerawan tamu udah berjam kan tidak apa cara Nabi meninggalkan sholat saya pagi kan boleh harus serai berapa tuh harus serai mulai umur berapa sudah apa kita lepak mulai umur berapa tak apa mulai umur yang sama tahu apa potong faktor bising maka apapun pelajaran ini kan termasuk imaduddin. As-salatu imaduddin, kita mengenal. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salatnya melindungi tiap agama, pilar agama. Barang siapa menegakkan salat maka dia menegakkan agama. Barang siapa tidak menegakkan salat maka dia merobohkan agama. Maka jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Jadi definisinya iman tadi supaya untuk iqrarun bil lisan wa amalun bil janan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Jelas nih? Itu aja sampai Pak. Saya sering menyampaikan bahwa orang masuk surga setelah ditimbang amalnya itu ada 3 kelompok. Pertama ditimbang amalnya, amal baiknya lebih banyak, langsung masuk surga. Walaupun masih banyak amal buruknya, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Min rahmatillah ta'ala, sebagai rahmat Allah taala. Ditimbang amalnya berapa? Amal bagusnya 50%. Amal buruknya 40%. Allah nanya, bagaimana amal surga 50% baik, 40% buruk, masuk surga mereka langsung. Bagaimana? Diampuni Allah. Ini yang pertama. Jadi kita kalau ingin masuk yang pertama ini, ya ini yang tidak apa namanya, yang tidak istimewa. Yang istimewa lain lagi. Yang kedua itu alladzina sawat sayyi'atuhum wa hasanatuhum, yaitu orang yang kebaikannya dan keburukannya sama. Kebaikannya 150%, keburukannya berapa? 50%. Sama-sama mau itu. Jarejo katanya. Kanan kiri kanan kiri gitu. Jadi kalau sudah ditimbang nanti amalnya sama, maka orang seperti ini tidak ke surga, tidak ke neraka. La ilaha wa la ilaha jannah. Ditaruh di mana? Ditumpuk di sana di Gunung Araf. Sampai keluar putusan dari Allah Taala secara langsung. Kalau Allah Subhanahu masuk surga, ya ke surga. Kalau langsung ke neraka, ya ke neraka. Kemudian yang ketiga itu setelah ditimbang amal buruknya banyak sekali. 70%, amal baiknya hanya 30. Itu mungkin orang-orang yang sholatnya tadi bolong-bolong itu. Sholatnya bolong-bolong, 1 minggu 1 kali. Kadang-kadang ada yang sholat 1 tahun 1 kali, kalau hari raya no. Gue ada sengaja gini. Apa jam sekarang sekali? Muntelasan malah. 2 kali, kadang-kadang
datang kot Pak. Pergi. Bahkan nang ada di kemudian. Tegak tak mana solat. Kisah badan nanti kasih macam setahun sekali kepada. Jadi kan mungkin saya masuk gelar besar langsung mewakili gelar sahabat langsung kan orang kau. Tapi serba mantan tiba iman orang yang kes masuk suara ke sama ni betul ayat buat tahun tapi sama betul kita ayat buat tahun. Benih cuci apa? Benih cuci apa? Tuh kalau besar ini kan menkotor mentara ya, itu apa? Jadi apa? Nah yang ada. Dia manusia nggak nikah manusia sekotor-kotor juga apa? Mana apa rabit tergantung tujuan lagi, tergantung benih kan apa rabit, nah yang keker. Persen baru bau ini kaki itu aja kita setelah tak sini kaya dalam berdoa usaha maka Allah Taala jawab bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullah orang beriman takut menghadapi Allah takutlah kalian semuanya kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah bagaimana? Bukan lari. Kalau kita takut kepada ular, lari dari takut kepada macan, lari dari macan. Kalau kita takut kepada Allah, jangan lari, tapi mendekat. Mendekat ke mana? Di sini. Menyemak ke pengajian, menyemak ke masjid, menyemak ke musalla, menyemak ke kiai, menyemak ke ulama, menyemak ke para wali. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Kau kiai kau macam-macam. Perkara orang ngaji pun kalau gini mana setinggi itu ini kena lah berhasil apa? Berhasil. Jangankan manusia partai baik nyemak kau lama, ini kan masuk surga. Partai saya, partai ashabul kahfi ni. Partai ashabul kahfi ini yang ulama tafsir. Ini kan karena mendampingi ulama sebetul ashabul kahfi betul. Mereka termasuk partai syar, termasuk partai si masuk syar. Aku bersama ulama saya dampingi ini. Padahal intinya hewan ini tak masuk surga. Deki hewan ini setelah dikisah semuanya. Ini nanti semuanya oleh Allah dibilang kunu turaba. Setelah dikisah suruh balas satu dengan yang lain, itu hewan sama hewannya binatang-binatangnya Allah bilang kepada mereka kunu turaba. Jadilah kalian debu. Jadilah debu kalian. Itu tiap apa? Hewan. Kecuali hewan-hewan seberhak menambah Taurat termasuk penghuni surga, di antaranya hewan bisa masuk surga ini partai ashabul kahfi. Nomor 2 di lisan Nabi Sulaiman sebab Nabi Sulaiman keluar baca qalat nazatul kasar masuk surga. Nomor 3 Nabi Ibrahim dekat dengan Ismail bapak beli. Nomor 4 nikah buruk saya tambah Nabi bapak Ismail. Nomor 5 onta Nabi Soleh. Di waktu umat kelak tak iman kecuali iman pula Nabi Soleh kesampaian iman jangan apa kau sampai bisa mengeluar onta di batu. Ini kan masalah. Dua Nabi Soleh aku berbatu di raja ternyata batu kelak biak pas keluar onta lecah. Ini kan nyaman nak tu Soleh. Ini kan masuk surga. Pas nomor 6 mereka sampai Bani Israel sehingga bermediasi untuk mencari pembunuh nang Bani Israel sehingga sebagai mediasi mereka sampai betong bagus surah kalah benton barang beli surah
pendong aki kama itu, bangun jam itu siapa semata kakek? Bulan. Ini kan media saja. Ini kan masuk sholat. Pas nama betul nikah himaru Uzair. Himar Nabi Uzair. Begitu mati himar nikah pun atusan tahun, pas odi boleh himar nikah masuk sholat. Masuk sholat. Jadi kaki di antara hewan saya masuk sholat. Lainnya kafir ini kata tiabu, la ilan nar, wa la ilan jannah. Tak neraka dan juga tak kasar. Malah sebaliknya ini kedua kan. Imma ilan nar, imma ilan jannah. Jangan ayat fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. La thalitha lahum. Ada nomor tolong. Karena pada endingnya orang-orang yang sama-sama baiknya dan buruknya sama di manusia itu ditaruh ditumpuk di gunung Araf, tapi pada endingnya itu imam ke neraka, imam ke surga. Jadi endingnya akhirnya manusia, kelompok manusia dan jin itu kalau tidak ke neraka ke surga. Kalau sampai anak hakim mana? Siap hakim mau sampai. Siap hakim. Lemur gula sampean siap ingin menjadi penghuni surga, seru Allah kita diindahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman takwati min qablikum. Nah takut Allah, mengkorok takut Allah, aja belisan paling gampang. Sampean takut Allah. Aku paling kapok. Dia kapan dia kapok? Maka tanya kira di pasar paling bisa aja. Tempat pasar dan pasar sampai kapok kalau saya tegang pajak tegang terus. Aku paling kapok kalau tapi orang itu tentang biar di pasar. Saya tegang sampai tanya lagi. Sampai tahu kalau tu sampai aku paling tahu kalau. Tapi ketika kena sampai di jontang kan sudah. Baginya lagi salon selan yang masuk ke keran buka karena masuk ke jalan sampai kenyang sampai. Habis gentong. Habis kan kawan juga ke pasar ada. Ibu saya jual beras, tahu kalau aku paling apa? Tapi tembakan di palsu. Dan maka kita surat takut Allah ini kan perlu tahu definisinya takut. Kita harus tahu definisinya takut kepada biar tidak salah cara mempraktekkan. Bagaimana definisinya takut? Takwa Allah huwa imtithalul ma'murat wa tinabul manhiyat. Sehingga jatah Allah ini kan ada sedaki penapan perintah Allah berjauhin larangan. Dua-duanya jika pasal bareng kan. Ada sedaki perintah Allah, jauhin larangan Allah. Dua ini kabar tidak boleh berpisah. Dua komponen ini melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ini harus bersamaan. Karena sifat jasad seperti kepala dan badan tidak bisa berpisah. Kepala dan badan biasa letak jauh di. Jadi orang odi tanpa kepala, anda jadi badan cetak odi tanpa badan. Pada dua biasa ini kemate. Begitu juga, begitu perintah Allah pandangan nikah biasa lah nikah pasti agama nikah mate. Ada. Makanya amar ma'ruf nahi munkar harus selalu bersamaan, tidak boleh berpisah, harus selalu bersama. Al-amru wal ma'ruf harus selalu bersama. Kebaikan dan keburukan ini caranya harus berdampingan. Kebagusan dan lakone mungkarnya aja jauhin. Itu. Mungkin takut Allah. Ini kasih kerja takut Allah. Ngerasa lagi perintah Allah,
ajawil dari Allah Subhanahu wa taala. Pun makin pada orang sok mereka. Saya sujud lebih dulu dari. Saya beri telah sosok lebih sen. Tapi pengikut tanggung dia. Ada di Jakarta ngikut beri berapa juta. Ngikut eman makin mereka pada ngikut Jakarta itu triliunan. Mungkin lagi. Tinggi. Jadi orang sekarang orang korupsi sekarang bukan hanya eman tapi triliunan. Uang negara, uang rakyat yang korupsi sudah triliunan bergeser. Pertanyaannya mungkin dari korupsi tidak triliunan eman sudah betul geser saja. Tidak asal-asal saya pilih. Sudah kan banyak. Untuk umat sekuler, bertakwa Allah ke? Jawabannya tak takwa Allah orang yang ini. Bengal orang yang ini kan? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka sedangkan mereka sebagian dunia banyak itu umat. Ia pada waktu bengal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sedangkan mereka mensedangkan tidak berkotor. Bersumpah berharap dengan keadaan. Okay. Sering guna kata orang. Bila orang yang lakukan pol pasir subhan, pol pasir itu. Pol mono tadi kamu lagi ngami kan 20 juta, 30 juta. Ketina apa? Neraka. Neraka. Jadi kamu makan. Ini sebagai masjid, ini sebagai kamar. Bahkan mereka nanti oleh keistimewaan secara khusus orang Cikampek ini. Di mana ini neraka pada tempat khusus spesial. Spesial. Dan berhadis. Kalau Nabi Sallallahu Inna lillahi wadiyan. Inna lillahi fi jahannama wadiyan. Ja'alahu Allah Ta'ala liman anfaqahu min haramin aw syubhatin. Seolah Allah Ta'ala jika anti curang yang neraka jahannam. Ki curang ki dalam neraka jahannam. Untuk apa nih kan? Ja'alahu Allah liman anfaqa ma lahu min haramin aw syubhatin. Dia peruntukkan untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya dari barang haram atau barang syubhat. Kan spesial ini kata teman. Disebut curang di dalam neraka khusus untuk orang-orang seinfak dari barang haram syubhat. Kan banyak mungkin. Banyak kan? Orang infak dari barang syubhat, dari barang haram, dari barang kejuan, barang korupsi. Macam-macam. Jadi tak ada alasan lah. Kalau dia acara yang boleh korupsi, jika kau infak ke masjid itu ada. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Inna Allah thayyibun yuhibbu thayyiban. Allah Ta'ala yang bagus, lebih berapa? Wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ni baik, tak boleh tidak berat. Maka takut Allah beracai maksiat, nikah dua-duanya harus selalu bersama. Sebaliknya, berorang nikah tak maksiat sekali, tak ngiyoan, tak nampokan, tak nipuan, tak beli orang, tak baju bagi orang, tak tahu rasanya orang. Cuma setong takut je, tak solat, bertakwa kalau kita dengan kalau beri takut berengat, dengan berengat tidak tak tahu perintah, tak tahu perintah. Bahkan pelajar setong ni kata elak ni, dari setong orang secara tengah tak elak ni
kan masuk fase apa? Jadi kembali pada tak ini. Makanya nikah tak lanyana, tak penipuan orang, tak korupsi, jujur lah, tetap jujur, tak tahu karena orang di pasar, tak tahu orang di tempelan, tak orang di terang, tak penipuan pasar, pengicuan, kenapa tak tahu apa, tak tahu. Dari begini kita takut kalau fase. Jadi dua-duanya harus bersama. Ittaqullah. Kita tidak takut Allah. Pastor saya bilang, orang-orang yang beriman, ittaqullah, taat kepada Allah. Semarin ayat ketiga, wal tantur nafsun ma qaddamat lighadin. Becek melihat, becek ngabes, becek dengarna. Orang dia maka dapat diwadin dek barang-barang seelakonin untuk hari esok, dan hendaknya melihat manusia jiwa itu sesuatu yang akan dilakukan atau sesuatu yang sudah dilakukan untuk lewatin untuk besok. Besok juga bilang ya ini semakin mati ini kan pesan Allah. Jangan turun, manusia kapi jodi, ker apa sakit, melihat, pas saya lakonin mulai beri teman-teman kampui, macam mati, ini kayak jangan turun. Atau yang persiapan saya kelakok untuk barang persiapan macam mati. Jika kan bisa, saya bisa jadi guru kapi juga. Bisa aja TV, abang TV bisa aja jauh. Nah, berapa boleh sampai kangkui marina mati, semarina mati. Persiapan apa? Nah, persiapan beragi, berapa persiapan? Banyak. Sama tanggung. Persiapan sangat bekal untuk setelah mati itu apa yang kita persiapkan? Nah, ini kan Allah suruh berpikir, wal tandur, jangan berpikirlah manusia dia apa bekal sanggup kampus mana. Dan pada umumnya manusia nikah yang disiapkan secara full nikah bekal untuk hidup di dunia. Seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Gila lagi. Bahkan sebagian orang yang akan dimakan 10 tahun lagi sekarang sudah disiapkan. Gila lagi. Lah, nak coba kalau kamu 10 tahun lagi pas lahir, apa saya katakan? Banyak ni kan? Banyak. Nah, kalau 10 tahun lagi pas lahir, pas krisis ekonomi Indonesia, apa kau saya boleh berbuat? Sahabat sebetulnya di posisinya, tiga lagi. Nikah mempersiapkan dia betul-betul. Tapi sepersiapan mati, ini kagak ada pikiran. Ini kata orang makin persiapan untuk mati, ini kata orang pikiran. Pengajian nikah fokus mau ngajak takok-takok, ngajak semak. Pengajian nikah tak fokus, mungkin ngatu orang, ngatu kiai, ngatu habib, ngatu ustad, ngatu masyarakat. Ini kan haji ya, provokator namanya. Walaupun sampean mudah pengajian kan, yang provokator dengan fitnah, membuat aja kata dia. Dan jangan betul, lantul yang jagonya. Mundur pengajian negara si provokator, provokasi, antul yang jagonya. Jadi ngaji kerja jatuh. Pada aing sekotan semolok yang tuntas tolong tak yakin katakan ngalkan gitu. Dia tak yakin.
agar masa manusia itu ada juga dengan teh. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Orang yang cerdas ni kawan. Orang saya kerbeker bukan kan koi semarin mata. Ini kan yang cerdasnya. Kemudian Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu man dana nafsahu. Siapa yang orang pintar, orang yang cerdas, jika orang yang selalu mengoreksi dirinya. Yang disebut orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya, muhasabah, introspeksi diri, kontrol awal. Sarifun lama-lama tengah kok boleh ke apa saya kelakuin. Kok gila apa tu sudah boleh juga. Ternyata apa susah. Nangis Allah masih istighfar. Ternyata apa susah. Anak bagus tak boleh gila sarif. Asyukar Allah alhamdulillah Allah bagus. Kita itu bukan kita kontrol apa ni kamu hasab. Terus ni kepala berputar sampai orang ini kan. Ini saya baca orang pintar, orang cerdas dan ini orang mandada nafsah. Nomor 2 wa amila lima ba'dal maut. Berkelakoni barang itu bukan semarin lakoni kelakuan untuk bukan semarin mati. Ini kan sebaca kan. Sebenarnya hanya Nabi wal ahmaku. Siapa orang goblok? Wal ahmak itu orang goblok. Goblok ni kan lebih berkudu. Kalau bodoh ni kau bodoh lah. Jika kita sedar. Saya orang goblok. Wal ahmaku dia orang goblok. Man yatamanna ala Allahil amaniyah. Orang man apa tadi? Wal ahmaku man apa? Boleh saya enggak hadisnya? Man yatamanna 'ala Allahi amaniyah. Wal ahmaku wal ajizu man. Orang ini kasi lapor ngarep beto. Ngarep beto kita gelem alak. Ini kesene. Ngarep beto kalau ada kita belum berbuat. Wal ajizu atau wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Siapa orang yang goblok, orang yang lemah, ni orang atba'a nafsahu hawaha, orang sadara pangalembur nafsu. Adara pangalembur nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, disampaikan ya perkara betul ke Allah Taala. Kok mentar ke suatu lah kontrol. Kok mentar pengalaman sahabat bagi suatu lakon. Nolak le berenap. So nolak bertanah. So orang yang nikah nyaman nikah secara agama nikah orang nikah nyaman orang belum. Insyaallah kayak ada. Insyaallah orang petak kepi begini. Amin Allahumma amin. Jadi tore mungkin pepekter secara agama, pandangan agama. Jadi pepekter secara pandangan agama ini kebenaran profesor sedang putra ini sebenarnya sedang kebaik kapal ini. Orang sebentar ni kan orang semikir abad semarin mati. Orang sengkoreksi abad tak tu, tak barang tu ada, tak barang ini koreksi terus. Maka mulai lamban ni kan asyap anu tora mulai lamban ni. Jalan buku, jalan pulpen, bermanu. Bila lepas usah catat merah, bayar merah. Kalau bagus biru, hijau. Susah merah, bagus hijau. Berarti akhir siang hitam. Banyak dah. Ternyata banyak merah nangis kalau banyak biru dan asyukar ke Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya mana muhasabah. Yang Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi yang dilengkapi, koreksilah diri kalian semuanya qabla an tuhasabu, sebelum dikoreksi kalian oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dikoreksi oleh para malaikat, kita koreksi kita. Insyaallah orang mengoreksi dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mengoreksi kekurangan orang lain. Kalau kita koreksi diri sendiri secara baik, rutin, istiqomah, maka kita tidak sempat mengkoreksi kekurangan atau dosa-dosa orang lain. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung bagi orang yang sibuk mengoreksi kekurangan dirinya sendiri sehingga tidak sempat mengkoreksi kekurangan orang lain. Namun anehnya sebagian orang sibuk mengoreksi kekurangan orang lain sehingga tidak sempat mengoreksi kekurangannya sendiri. Betul sih kan? Jadi lakon orang yang sementara abang tak pernah kerana kita belakang ada orang yang tahu kan, kita belakang ada kecuali ada kaca, namun kaca baru pada kaca dua baru pada, bon, sejam ni, cakap betul, cakap ni, bon, terus ayat ini boleh pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini ayat tiba di boleh bukan? Wattaqullah. Bentar pak boleh di minggu. Ini setong ayat jamu ittaqullah boleh bukan? Ini apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah dia unik dalam apa saya lakukan di minggu. Allah Ta'ala oning napa saya dapat dibulu sampai sekarang kita ilmu bertuah berdosa Allah Ta'ala sekarang dengan niat juga dia sendiri Allah Ta'ala tak ini boleh tak ini kali Allah Ta'ala oning dan apa saya lakukan kebulan dan jajan ateh jajan mekeran jajan kretek jika Allah Ta'ala wallahu innallaha khabirun bima ta'malun. Yakin ni? Yakin Allah Ta'ala ni? Dan masalah mana bahaban? Baik ngetak tak ngetak, takut Allah Ta'ala makanya lambat bersetong satrek berkiai bila etes diberi manu setong aja petek setong pagi kali baca PTN 2, Golden 2 Santara 2 ya tes berkiai. Ya cong beli ke tempat sekadar tahu situ adalah orang cerdas langsung ngetak ke tempat silengah pas beli situ adalah beli ke Bangaleng tetap beli habis jika yang macam mana saya beli, mana macam kaki, saya beli, kita ada kiai, saya beli, kita ada kiai. Mereka beli jom, dan saya beli, tak makin tempat saja beli. Segala goblok saya tak juga berbagai kiai. Kami kiai kalau beli ke tempat, saya tidak ada yang tahu. Pas ngetok ada orang yang tahu sekali pas beli. Seto maduka tahu itu kuat. Kita tahu tempat keng beli. Dari masa beli aku saja bakun manusia ini. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkan kita beli dia gitu. Mikro kan selalu beli jom. Biar betul kan ni tak pendak. Alam kau ni tak makin tempat saja beli hati. Kan beli. Kalau tak makin tempat. Macam kenangan banyak ni. Kita bagi tempat setiap kawan ini Allah Subhanahu Wa Taala.
Mengalami kita kagak kamu ni kapakun Allah Taala. Oh ni maka terbuat beli. Oh iya dong. Pakai lulus lagi. Hari goblok. Ani. Sebab perlu beli. Saya tahu perlu ni. Saya tahu ni apa sih kan sini beli ada kan dengan saya bagi Allah. Saya kan dengan bagi Allah sudah. Okey. Mana muka pengajian dalam bangkian juga bisa manfaat. Amin. Paling tidak dan gula baca dengan silam pola para orang gula juga ia bagi bekal kampus samu semarin mati. Kampus samu semati. Benikun semarin mati semati ya. Oh semati. Mungkin mati ni kata ni sama pola kau ngap lagi. Ngap. Jangan saya beres kalau ngap aku kayak ngelo. Itu kayak sakit apa ni kata tak ada saya rasa orang saya dapat sebab tu sekarang mau tidak syas. Malah muka terokan pengajian tentu baca dengan bisa emot tidak menambah sebab kalian terpilih. Waltandur nafsun maafat teman. Tengalen pikir ini apa sebab kalian terpilih. Takut malam semarin mati. Ini apa tu? Itu enak. Mangkana nikah Abi Dzarrin radhiyallahu anhu wasiati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersetong hadis sangat populer sampai orang pesantren banyak tahu hadis ini. Kanjeng Nabi wasiat Abi Dzarrin radhiyallahu taala. Ya Abu Dzarrin, Abu Dzarrin, ahkimis safinata fa innal bahra amin. Ya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah jawabna mana biasa nikah banyak mengandung persemon. Setak duka kejaya hari suka. Ada pun. Ya Abu Dzarrin ahkimis safinata fa innal bahra amin. Ya Abu Dzarrin pakuat perahu berkapal kaki. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, bahasa ke akhirat. Akhirat ni kejauh dulu. Ada batas akhirat. Pakuat kapal. Apa kapal? Amal soleh. Fokus jangan betul amal soleh. Akhiratnya ibarat tasik sedulu. Tak kena jejak. Mungkin lopet. Nomor 2, wa khaffif dhahraka fa innal aqabata ka'ud. Wa khaffif dhahraka fa innal aqabata ka'ud. Ringankan bebanmu karena sesungguhnya tanjakan-tanjakan di akhirat itu ka'ud, sulit dan menyulitkan. Banyak jangan tulen mempelagi itunya. Dekik mana yang itunya banyak, kau kena tanjak dan masa ngibat. Jangankan bawa harta, bawa barang. Orang apa yang kali kalau malah orang mancuk. Bagi jumlah apa? Tak bisa. Maka jawaban Rasulullah Abu Dzarrin, khaffif dhahraka fa innal aqabata ka'udun. Ringankan bebanmu Abu Dzarrin karena sungguhnya tanjakannya itu sangat sulit dan menyulitkan. Sangat sulit menyulitkan, tak bisa naik keker dama ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi. Wa akhlisil amala fa innanna idza basirun. Wa akhlisil amala, ikhlaskan amalmu. Fa ikhlas amalah la kau jaga kapi fa ikhlas. Fa innan nakida basirun. Karena sungguhnya tukang periksanya, tukang koreksinya basirun, sangat berpengalaman, sangat mahir, yaitu malaikat. Baikhlaslah orang kaki berjemaah sederhana nepi kapi ngaji morok ke kapi. Baikhlas karena Allah SWT, karena sangkuna malaikat tukang periksa ada periksa sama, tapi ketahuan berbicara tentang hati. Ikhlas jika kepibat baca.
Nabi SAW saupun riya yang turun lakot royal mata ilas ini kesama ya lebih sama itu memilih jalan jalan yang pertama biar bagi riya alias ikhlas nikah lebih sama tempo memilih jalan yang pertama memilih jalan mana jalan yang pertengah saya jawab ini dari yang ikhlas lebih sama dengan ya itu dia maturan apa foto dengan teh yang boleh sampean kontrol kalau sampai dia pasal boleh sampean kontrol kalau sampai ini boleh sampean salah boleh sampean kontrol kalau sampai ini muka boleh sampai kapi termasuk mana penyamaan apa kapi kita dengan orang seikhlas karena Allah SWT sesuai gambar wasiat Nabi Muhammad SAW wa akhlisil amala fa inna nakida basirun sekali itu mengatur kurang kami punya suara Allah muwaffiq bil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan baik di luar materi maupun di dalam materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hukumnya menerima sedekah dari pelaku riba, dari pelaku korupsi ataupun pelaku subhat? Yang pertama nih, hukum hukuman dari hasil korupsi saya paringnya orang yang tidak kenapa hukuman. Yang kedua, nyekeen harta yang sudah terlanjur berbaur dengan hasil korupsi dan hasil riba. Saya nomor telok menemukan uang di saat kita sedang kelaparan, apakah boleh dipakai? Apa? Mau gambar ya? Nama jompan nama nama. Jompan orang lah ya. Pertanyaan dari Ustaz Baru. Ustaz Baru. Dari Ustaz Baru pertanyaan pertama, bagaimana hukum makan sedekah dari uang subhat atau barang haram? Kalau orang itu tahu waktu diberi sedekah oleh orang tahu bahwa itu haram, maka hukumnya makannya itu haram, menerimanya juga haram. Makannya haram, menggunakannya haram, memakainya haram, menerimanya juga haram. Jadi dua kali. Oh, tidak ada apa-apa, kan saya tidak saya makan ini, tidak saya minum, tidak saya pakai, hanya saya terima saja, saya taruh di rumah. Haram. Makin lama ditaruhnya di rumah, makin beranak-anak haramnya itu. Ya. Jadi kalau tahu, kalau tidak tahu bahwa yang diberikan kepada dengan itu haram, maka itu dimakruh untuk makannya, untuk menggunakannya, untuk memakainya, ya tidak apa-apa. Kalau memang itu tidak tahu bahwa itu barang dari barang haram. Pertanyaannya sekarang, tidak tahu barang itu haram, tidak yakin barang itu haram, ya. Adzannya halal, tidak apa itu, dimakan apa-apa, digunakan apa-apa, dimakan tidak apa-apa. Ya. Apakah ulama mengatakan, ulama fuqaha begini, wa yajuzu mu'amalatu man aktsaru malihi haramun. Boleh bertransaksi, bergaul masalah ekonomi dengan orang yang hartanya itu lebih banyak dari barang haram. Malam yatayaqqan an
selama tidak yakin bahwa hartanya itu yang ditransaksikan dengan itu termasuk barang haram. Selama tidak yakin. Ya. Jadi kalau sudah tahu sampai bahwa barang yang diberikan itu haram, menerimanya haram, makannya haram, meminumnya haram, memakainya haram, memanfaatkannya juga. Jelas ya? Yang kedua, bagaimana hukumnya mensucikan harta yang haram? Katakan dari barang yang dikorupsi. Mudah. Satu, kembalikan uang hasil korupsinya itu kepada yang berhak. Gampang kan? Kembalikan barang-barang, harta-harta yang dikorupsi itu kepada orang-orang yang punya. Kalau itu masih ada, ya kalau punya negara ada terus kok. Namanya negara ini tidak akan koyak sampai kapanpun, kecuali negara-negara yang dibubarkan, begitu kan? Jadi kalau kita korupsi punya negara, ya kembalikan ke negara. Berapa yang dikorupsi? 1 triliun, kembalikan ke negara. Sudah selesai. Minta maaf kepada rakyat yang punya. Selesai. Nah, sekarang kalau harta itu hasil judi umpamanya. Ini tadi korupsi. Kalau korupsi itu ya punya rakyat atau punya negara. Sekarang kalau hasil judi, Ustaz Faruk tadi kemarin menang judi. Berapa menangnya? Itu cuma 10 juta. Oke, ada yang lain. Dari siapa menangnya? Dari si A. Mau tobat, ya sudah, kembalikan uang yang 10 juta itu kepada si A. Kembalikan. Ya kan? Kalau yang punya sudah tidak ada, masalah mati, meninggal, atau kalau di kota-kota besar pindah tempat, pindah kontrakan umpamanya sudah 1 tahun saya menang judi dari situ, ingat 10 juta mau dikembalikan, tidak ada orang yang sudah pindah kemana-mana, sulit dicari dan mustahil untuk ditemukan. Bagaimana caranya mengembalikan itu? Kata Imam Ghazali, itu kalau begitu itu termasuk kategori malun dhai'un, termasuk kategori harta yang tidak ada pemiliknya. Di mana alokasinya? Alokasinya jelas fi masalihil muslimin. Jadi kalau sudah masuk malun dha'i', harta yang tidak ada pemiliknya itu alokasinya, tempat digunakannya itu masalihul muslimin, tempat-tempat kemaslahatan orang Islam atau maslahat umum, seperti jembatan, jalan, ya, lorong-lorong. Lebih afdol taruh di situ. Walaupun ada yang mengatakan boleh ditaruh untuk masjid, lebih baik taruh di luar masjid saja. Masjid carikan yang lain secara halal murni, itu lebih bagus. Jadi macam-macam harta seperti itu, malun dha'i yang tidak ada pemiliknya, yang mungkin dari hasil judi sudah mutawafat tidak ada pemiliknya, lebih bagus digunakan masalihil ammah walil masjid wal madaris wal musalla, selain tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah biar murni lah, secara murni, gitu ya. Sudah jelas? Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Mangkiobang nikah, menemu uang, dapat uang, ya itu ada 2. Dapat uang itu nemu WC, nemu apa mana? Contohnya begini, di rumah tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang masuk, tidak ada siapa-siapa. Tahu-tahu di situ ada uang 100.000. Ya sudah, milik sampingnya. Mungkin kemarin-kemarin ada uang di atas semua itu, mungkin sekarang jatuh sekarang. Udah ada orang lagi kok. Ya. Berarti
Yang kedua itu nemu uang di luar, mungkin di jalan besar, jalan kecil, atau di kebun, atau di sawah. Itu yang ditanya apa sih? Dipakai untuk dimakan. Keadaan apa? Di saat kita sedang Membutuhkan. Oh, membutuhkan atau lapar? Kalau membutuhkan itu umum. Kalau punya rokok, kalau punya rojak membutuhkan, kalau boleh membutuhkan. Kalau lapar itu namanya motor ya. Lapar kalau tidak makan yang dia temu itu, yang dia temukan itu mati. Makan saja itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kata ulama tidak boleh kenyang, hanya sebatas untuk menyambung nafas supaya tidak mati. Ya. Jadi dalam kitab fikih itu banyak tafsirnya. Kalau seandainya bahkan itu mencuri pun tidak dosa. Kalau seandainya dia lapar, Pak. Kalau tidak makan, pada waktu itu mati. Yang ada uang temannya di sini atau makanan punya teman, ambil saja sedikit saja, sekedar menutupi kelaparan tadi supaya nafas tidak direnggut mati. Ambil sedikit saja, tidak boleh lebih. Jangan kemudian untuk menyambung nafas cukup 3 suapan, dia ngambil 10 suapan, tidak boleh lebih dari situ. Daruratnya. Jadi kalau darurat itu boleh, yang dilanggar itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh overdosis. Ini catatan. Tidak boleh overdosis. Oh, kata kiai kalau darurat ini boleh ngambil punya orang. Ini boleh kalau tidak makan mati nanti. Kalau orang tak jualan, kalau mana dikunci pakai jodoh di kalah keluar lebih. Tidak boleh. Jangan salah paham. Ini nasnya Quran. Faman iqturra wa rabawin wa la adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang terdesak, sangat butuh, sangat hajat, kalau tidak makan mati, maka walaupun bangkai atau barang haram boleh dimakan, tapi tidak boleh banyak, hanya sebatas ngambil untuk menyambung nafas tadi, tidak mati. Boleh ngedaki geledek hingga tidak. Fala tidak dosa. Oleh karena itu dari ayat ini ulama membuat kesimpulan, membuat yang namanya kaidah fiqhiyah yang bunyinya ad-daruratu tubihul mahdurati. Ad-daruratu tubihul mahdurati. Darurat itu bisa membuatkan yang tidak boleh kalau memang betul-betul darurat. Darurat itu artinya satu kondisi di mana kalau tidak lakukan kondisi itu maka dia menjadi mati. Itu darurat namanya. Jangan sudah sedikit darurat, sudah sedikit darurat, dibuat mudah tidak boleh itu. Jadi darurat itu definisinya harus tahu kita. Kalau kita melakukan yang mana harus tahu definisi darurat, kembali ke tadi itu. Harus tahu definisinya. Darurat itu adalah sebuah kondisi, kalau dia tidak melakukan kondisi itu, maka dia menjadi mati. Itu yang namanya darurat. Sudah jelas? Ada lagi? Kalau kita boleh? Boleh. Kakak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Salatan taftahu biha al-qulub wa takshifu biha anna kulla ghumum wal ghumum taghfiru biha anna kulla sayyi'at wal munkarat wal mukhalafat wad dalalat wal khataaya wad dhunub wa tasduru biha anna kulla masa'ib wal 'uyub wa tuyassiru biha anna kulla shada'id al-mashaqqati wal mashaqqi wal mashaqi wal asbab wa tuyassiru biha wa taghfiru biha
المرسلين وجعلنا من المقربين وباركنا بعلمه وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعزة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية وصولها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن الأرزاق توسعها وبركتها ومن الذنوب غفرانها ومن الحاجات قضاءها بالتمام والكمال والنجاح والتيسير والتسيير بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأبرار وأحينا حياة الأبرار وتوفنا بعد الأبرار ومع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sekali-sekali nanti akan saya tampilkan masalah-masalah fikih